Suami Negeri Dongeng Part 1. Tersesat di Gunung Ciremai. Hari ini adalah hari terburuk dalam sejarah kehidupanku. Tidak, lelaki yang sangat aku cintai menikah dengan sahabatku sendiri. Rupanya diam-diam menjalin kasih. Entah sejak kapan. Yang pasti, jika bukan karena teman kami memposting kartu undangan pernikahan mereka, selamanya aku tak akan pernah tahu. Farel, lelaki yang ku kenal 1 tahun lalu, sebagai rekan kerja yang sangat perhatian. Kami sering bekerja di shift yang sama, hingga menumbuhkan benih-benih spesial yang bernama cinta. Bagiku, dia adalah pria ideal. Parasnya cukup tampan, kulitnya putih, dan sangat humoris. Belum lagi perhatiannya setiap kali kami bekerja bersama di pabrik ini. Dia spesial. Suatu hari, aku kenalkan dia pada teman satu kamar kos namanya Vera. Tidak ada yang aneh dengan perkenalan mereka. Meski belakangan sering diketahui beberapa kali Farel datang ke tempat kos ketika aku tidak ada. Otomatis dia mengobrol dengan perempuan itu sambil menunggu kedatanganku. Keanehan mulai terjadi saat Farel terlalu sering ke tempat kos ketika aku shift yang berbeda dengannya. Aku tahu itu dari tetangga, tapi selalu tidak percaya, tidak mungkin. Karena setiap kali kami bertiga berkumpul, Farel selalu menunjukkan rasa cintanya padaku. Tak sedikit pun tampak menyukai Vera yang hanya menjadi nyamuk di antara kami. Farel selalu mengobrol kata cinta padaku di hadapan Vera. Bahkan pernah mencium pipiku dengan cepat, membuat Vera merona dan tutup mata sambil meninggalkan kami. Tidak ada yang terjadi setelah itu, karena aku katakan aku ingin menjaga diri dari hubungan yang terlalu jauh. Tapi siapa sangka ketika aku memilih cuti dan pulang kampung, kabar itu terbaca di timeline Facebook. Dengan sedikit gemetar, aku mengetik pertanyaan. Sejak kapan mereka pacaran? Setahuku, pacar Farel bukan Vera. Panas dingin menunggu jawaban dari yang membuat postingan foto kartu undangan mereka. Meski lebih tepatnya ingin sekali menangis, tapi siapa tahu ini hanya hoax, hanya keisengan untuk mengerjai salah satu dari mereka, Vera dan Farel. Belum lama mbak, baru 4 bulan, balas teman dekat Vera yang memang tidak kenal siapa aku. Rasanya, jangan ditanya. Ingin rasanya melemparkan ponsel yang sejak tadi ku genggam erat. Kesal. Marah, artinya saat Farel menciumku 2 bulan lalu di hadapan Vera, mereka sudah pacaran. Brengsek sekali pria itu. Tanpa pikir panjang, aku segera ke kamar, mengambil beberapa helai pakaian dan kumasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian ke belakang menemui emak yang tengah menanam sayur. Mak, aku harus balik ke Cikarang karena dipanggil suruh masuk secepatnya, kataku dengan menahan guncahan kemarahan. Lah, kalau sama ketemuan sama keluarganya Engkus. Lagi, emak menyebut nama pria kampung itu. Entah harus berapa kali kujawab kalau aku menolak perjodohan ini. Terlebih dengan sekumal yang selalu mengeluarkan kotoran hidung sembarangan sejak dulu. Engkus, pria yang akan melamarku itu, teman masa kecilku. Dulu 20 tahun lalu dia adalah anak jorok yang suka iseng dan senangnya main lumpur. Terakhir aku melihat fotonya dari Dija, teman sekampung. Saat itu dia masih SMA di Jakarta dan dandanannya innalillahi, kayak gak mandi 2 minggu, celana robek dan rambut gimbal. Konon disebutnya anak pang. Dia, enggak deh. Jauh sekali dengan Farel yang putih, bersih, dan humornya serta tampan. Meski sekarang aku lebih ingin menguliti lelaki itu. Ibu kayak gak ada cowok lain aja sih. Kenapa harus Engkus? Karena dia kaya, tinggal di Jakarta. Please deh mak, tanya aku dengan kesal. Semakin seral saja pikiranku menyebut nama Nora itu. Apalagi dari yang ku dengar, dia pemalas, mengandalkan harta orang tuanya untuk hidup. Meski kaya, kalau harta orang tuanya buat apa? Ibu bapaknya meninggal, emang dia bisa mempertahankan kekayaan itu? Pasti tidak. Cukup, aku harus menemui Farel untuk meminta kejelasan semua ini. Aku janji aku akan bawa calon suamiku saat kembali kemari. Raya mohon mak, pak, jangan lama jodoh-jodohan. Udah gak musim romansa cinta pernikahan perjodohan cuma ada di novel. Amelku dengan mengikat tali sepatu kencang-kencang.
Ya sudah, sebenarnya emak juga gak mau kamu sama Angkus, tapi ya gitu. Tadinya mikir hidup kamu bakal terjamin aja, jawab mak lemah. Mak, doakan anakmu ini dapat jodoh kayak pangerannya naik kuda putih. Kalau versi modern, versi putih. Candaku untuk mengaburkan kegelisahan hati. Lebay, bapak menarik diri ke dalam rumah, meninggalkan aku dan emak yang hanya terkekeh geli. Meski sesungguhnya hati ini ingin menangis, tapi tak berani jika harus menangis di depan orang tuaku. Raya pamit bu, kurai jari jemari emak yang sedikit keriput karena terlalu lama kena air sejak tadi menyiram sayuran di kebun belakang. Hati-hati neng, sing sehat sama merah rezeki, ujar emak mengecup keningku. Maafkan aku mak, aku sesungguhnya bukan mau kerja, tapi mau melabrak pacar. Dia yang berkhianat menghapus mimpi indah dari memori indahku. Dengan cepat aku menuju terminal, segera memesan tiket untuk perjalanan ke kota Kuningan, ke desa Linggarjati, kampung halaman Vera yang menjadi saksi pernikahannya dengan Farel. Dingin menusuk tulang belulang hingga ke ulu hati. Namun sakitnya tak melebihi rasa kecewaku pada Farel. Dengan ojek, aku melesat menuju alamat yang kusimpan dari foto kartu undangan yang tersebar di Facebook. Desa Linggarjati biasa dipakai jalur pendakian Gunung Ciremai. Dari jalanan, aku bisa melihat gunung kerucut itu seolah tengah menyambut kedatanganku. Kabut yang seharusnya tebal tampak menyingkir pelan, menampilkan kegagahan gunung berapi yang terakhir kali meletus 1938, serta pesona mistis yang sering kudengar dari orang-orang semasa kecil. Namun, semua itu tidak menyurutkan tekadku untuk datang pada Farel. Itu gang rumahnya, Neh. Itu gang rumahnya, Teh. Tukang ojek yang kutumpangi menunjukkan sebuah jalan menuju beberapa rumah yang lumayan berdekatan. Dengan cepat aku turun membayar dan berterima kasih. Pernikahan baru akan dilangsungkan besok, karena itu semua orang tengah bersiap dan menghias rumah Vera. Dengan bersikap setenang mungkin, aku mendekati para pekerja, menanyakan keberadaan si calon pengantin. Mereka bilang Vera di rumah bibinya karena rumah ini tengah dihias. Seorang anak 7 tahun mengantar aku ke rumah bibinya Vera. Perlahan ku dekati rumah sepi tersebut dan terdengar suara tawa kecil dari bilik rumah. Farel, ih nanti kalau ketahuan orang-orang kita bakal digunjing. Sabar sih, besok juga kita sah. Terdengar suara Vera yang dibuat manja dan berusaha menjijikkan. Rupanya Farel sudah berada di tempat ini dengan orang tuanya kah? Lalu di mana mereka? Kenapa membiarkan mereka berduaan? Persetan dengan semua itu, bukan urusanku. Sekarang adalah waktunya menyergap mereka. Jadi tanpa pikir panjang aku mencoba membuka pintu rumah ini, tapi terkunci. Kulihat jendela terbuka. Tanpa pikir panjang aku mencari batu yang dapat membantuku menaiki satu-satunya jalan masuk rumah itu. Dengan gemetar aku mendekati kamar tempat arah suara terdengar. Kusibak tirai dengan cepat dan dasar makiku saat melihat Vera dan Farel tengah menjijikkan. Raya, dua manusia rendah itu terkejut melihat kedatanganku. Badanku bergetar hebat menyaksikan pengkhianatan mereka. Andai tak waras sudah kubakar rumah ini dan juga pelaminan rumah tadi. Raya, dengan dulu penjelasan kami, rintih perempuan murahan itu dengan menjijikkan. Tidak perlu, aku kemarin hanya untuk memastikan kebenaran dari selentingan orang bahwa kalian mengkhianatiku. Dengan berusaha tegar, aku bicara. Tentu, kenapa aku harus menangis di hadapan mereka? Hanya akan membuat mereka bangga seolah layak untuk disesali. Bukankah mereka pasangannya serasi? Pengkhianat terakhir untuk pengkhianat juga. Jodoh adalah cerminan diri. Itulah mereka, manusia menjijikkan. Raya, sudah lama aku ingin putus dari kamu, tapi selalu gak tega karena kamu terlalu polos dan baik. Jadinya aku berencana putusin hubungan kita pasca kita menikah. Kamu tahu duluan. Lelaki brengsek itu tersenyum seolah tak berdaya. Selamat ya, semoga kalian langgeng hingga ke neraka, kataku dengan menahan sesak di dada. Raya, ya ampun, maafin kita. Cinta kan gak bisa dipaksa. Rengek Vera dengan tatapan berair. Siapa yang mau maksa? Gue juga gak niat ngambil barang rongsokan. Tanyaku dengan nada tinggi. Gak usah sok tegar, lo kecewa kan, lo patah hati kan gue nikahin Vera, jadi gak usah ngehina gue segala. Farel meninggi sekarang terlihat jelas mata aslinya. Iya, gue hancur banget Rel, hancur kayak muka lo. Akhirnya, tendangan sepatuku menghantam wajah Farel. Dia mengadu dan meminta tolong. Sialan, dia menuduh aku sebagai maling. Dengan cepat aku keluar dari pintu yang kuncinya tergantung bebas, lalu
keluar dan lari tak tentu arah. Aku takut warga mengira aku penjahat yang akan membunuh si cowok murahan itu. Berlari sejauh mungkin sembari mengobati luka yang menganga di hati. Iya, meski ku katakan dia adalah yang untukku, tetap saja sakit di hati tak bisa kuhindari. Rasanya ingin mati. Iya, andai ada jurang, lebih baik aku terjun ke sana. Orang bilang berteriak di gunung tak akan ada yang dengar. Tidak ada salahnya aku menuju gunung Ciremai yang sejak tadi menatapku dengan iba. Iya, aneh. Sejak tadi aku merasa gunung ini tengah menatapku, entahlah. Hingga aku sadari aku memang sudah memasuki jalur pendakian. Berjalan seorang diri. Anehnya, pos penjagaan juga kosong. Entah kemana orang-orang yang tidak mencegahku naik ke gunung yang sangat tinggi ini. Terkenal cukup mistis dan juga seorang diri.